Apa kabar saudara? Salam damai. Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Bertemu kembali kita dalam Wasiat Kekal. Senang sekali kita bisa merenungkan firman Tuhan setiap hari, karena sungguh biarlah ini menjadi sarapan kita atau makanan kita setiap hari guna menguatkan iman kita. Tema kita hari ini, Selasa 20 September 2022, adalah awas berhala. Dari Yeremia 10 ayat 1 sampai 16. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami memohon berkat-Mu melalui pesan Tuhan yang kami renungkan pada hari ini, dan biarlah pesan itu boleh kami ingat, bahkan bisa kami lakukan dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami berbahagia, diberkati, dan menjadi berkat. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, Yeremia 10 ayat 12 mengatakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Saudara, bangsa-bangsa di sekitar Israel kan menyembah berhala-berhala. Berhala itu diberi nama, saudara, sesuai dengan harapan yang baik dari yang mereka kehendaki. Misalnya, kalau mereka ingin kaya, maka dibangunlah dewa harta, lalu mereka sembah dewa itu. Jikalau mereka ingin cuaca baik, maka disembahlah sosok dewa penguasa cuaca. Demikianlah sehingga muncul banyak dewa dengan kekuatannya masing-masing dan terpisah-pisah. Nah, saudara, khawatir bangsa Israel terpengaruh dengan spiritualitas seperti itu. Allah melalui Yeremia menegaskan bahwa kuasa Allah lebih utuh dan sempurna. Dengan kekuatan Allah Yahweh, Allah telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Kebijaksanaan atau hikmat Allah menegakkan dunia. Bahkan akal budi Allah membentangkan langit. Allah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa, yang maha besar. Dia bukan hanya kuat saja, tetapi juga bijaksana, kreatif, berakal budi. Allah memahami apa yang paling dibutuhkan oleh manusia jauh lebih dulu daripada manusia memahami kebutuhannya. Nah, berdasarkan itu, maka bangsa Israel diajak untuk mengenal, menghayati, dan hanya punya satu Allah, yaitu Allah Yahweh, yang bisa memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh bangsa Israel atau umat Tuhan. Nah, pesan seperti ini, saudara, disampaikan kepada orang-orang Israel sebelum daerah Yehuda diserang dan penduduknya masuk dalam pembuangan. Pesan ini menjadi penting karena kelak orang-orang Israel akan berjumpa dengan bangsa yang menyembah berhala. Nah, dengan menghayati kekuatan, kuasa, kasih, kebijaksanaan, dan akal budi Allah Yahweh yang menembus segala waktu dan tempat, mereka diharapkan tetap teguh beriman dan berjalan bersama dengan firman Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Nah, saudara, sekarang ini kita juga berjumpa dengan banyak godaan, banyak berhala modern, uang, jabatan, materi, tren, gadget, apapun itu. Itu baik, tetapi yang dinamakan berhala adalah ketika kita bergantung kepada itu dan melupakan Tuhan atau menomorduakan Tuhan. Nah, mari saudara, sadarlah bahwa berhala modern akan terus ada di sepanjang zaman dan dia bisa berkuasa atas hidup kita. Jadi, mari kita lawan itu sehingga kita bisa tetap
tetap berpegang, bersandar, hormat, menyembah, dan bergantung kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yaitu Yesus Kristus yang juga hadir dalam hati dan pikiran kita. Biarlah kuasa Roh Kudus juga bekerja dalam hidup saudara dan saya, benar-benar menjadikan Sang Bapa sebagai Allah satu-satunya yang hidup. Mari kita hanya fokuskan hati dan hidup kita kepada satu Allah yang sanggup melakukan apapun, yang penuh kuasa dan kasih dan tidak tergantikan. Mari saudara, kita renungkan bersama, apa sih gunanya buat kita kalau kita punya Allah yang kuat, bijaksana, penuh kuasa, cinta kasih, dan akal budi, dan berkuasa atas semesta ini? Apakah ada artinya buat hidup kita kalau kita hanya punya satu itu saja? Dan apa yang akan kita lakukan untuk Dia yang mencintai dan berkuasa atas hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tidak ingin ada berhala-berhala dalam hidup kami. Kami hanya ingin punya Allah saja, Sang Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kami. Sehingga kami bisa merasakan seluas-luasnya hikmat-Mu, kebaikan-Mu, cinta-Mu yang besar untuk kami selanjutnya hidup bersama dengan Engkau dan hanya untuk Engkau. Kami berdoa Tuhan, berikan kesetiaan itu kepada kami. Jangan biarkan kekejian, keterikatan terhadap berhala menghantui kami. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Biarkan kami hanya setia kepadamu, mengabdi kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami dan yang penuh kuasa, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa subscribe dan bagikan ini kepada sebanyak-banyaknya orang agar terus menjadi berkat. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.